Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada orang yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Itulah orang tunarungu. Ada orang yang punya telinga dan mampu mendengar, bisa mendengar. Itulah orang-orang pada umumnya. Ada orang juga yang punya telinga tapi pendengarannya berkurang. Ada orang yang punya telinga tapi pendengarannya menurun. Berkurang menurun, berbeda. Orang yang pendengarannya berkurang itu karena faktor biologis. Misalnya semakin hari semakin tua, pada umumnya orang-orang tua pendengarannya pada umumnya, tidak semua. Faktor biologis mempengaruhi sehingga orang punya pendengaran berkurang. Tapi pendengaran yang menurun itu karena faktor psikologis. Biasanya ada masalah, orang panggil dia melamun, dia tidak dengar. Ada persoalan, faktor psikologis mempengaruhi sehingga pendengarannya menurun, bukan berkurang. Salah seorang ahli neurologi, Dr. Aisyah Dahlan, dia mengatakan bahkan ketika berhadapan dengan psikologis, bukan hanya menurun, orang punya masalah lalu pendengarannya menurun, tetapi orang yang tidak punya masalah pun itu akan mengalami gangguan pendengarannya menurun. Seorang anak yang main game dipanggil ibunya, atau suami yang lagi serius melakukan catatan-catatan penting berkaitan dengan kantor. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, begitu penting apa yang dikatakan dengan perhatian. Pendengaran yang berkurang karena kurang perhatian. Kurang perhatian terhadap panggilan, terhadap suara yang dari luar. Perhatian dalam mendengar itu sangat penting. Jadi rumusnya sederhana. Mendengar ditambah perhatian sama dengan mendengarkan. Mendengar tambah perhatian sama dengan mendengarkan. Jadi misalnya kita setiap hari ikut ekaristi dalam misa pagi atau dalam misa hari Minggu, kita mendengar ada banyak bunyi di luar, ada klakson mobil, ada kicau burung, kita mendengar. Tetapi intensionalitas, itulah perhatian yang diarahkan, adalah apa yang kita dengar di dalam ekaristi. Puji syukur nomor sekian, bacaan pertama, Mazmur tanggapan, bacaan Injil, itu terarah. Kita memilih untuk mendengarkan apa yang sekarang ini kita akan berikan fokus perhatian. Kita tidak akan mungkin tutup telinga kita sehingga kita perhatian di sini, tidak. Semua suara yang ada di luar pasti kita dengar. Itu tidak mungkin kita sangkal, kita tolak. Suara itu pasti kita dengar. Tetapi mengarahkan perhatian untuk mendengarkan itu adalah pilihan kita. Dan akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, bacaan tentang penabur dan tuaian dan benih dan ladang itu sering kita dengar. Tapi pertanyaannya, apakah kita mendengarkan
Ini yang penting. Bahkan sampai pada pagi hari ini, Yesus memberikan penjelasan kepada para murid karena mereka bertanya apa arti perumpamaan itu. Dan Yesus sampaikan, artinya bahwa penabur itu adalah anak manusia, ladang itu adalah dunia, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, ilalang adalah anak-anak kegelapan, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan atau penegasan di akhir dari bacaan Injil hari ini, pertanyaan adalah apakah memang kita dari hari ke hari, terlebih ini tiga bacaan kurang lebih, mulai dari bagaimana perumpamaan orang menaburkan benih di ladang, yang lain jatuh di tanah, berbatu-batu, di semak, duri, di pinggir jalan. Lalu bagaimana seorang penabur menaburkan benih baik, dia pulang muncul ilalang, siapa yang menaburkan ini ilalang ini? Sampai hari ini arti dari penabur dan ladang itu. Apakah kita hanya sekedar mendengar, atau kita memang benar-benar mendengarkan? Sebab di akhir penutup Injil Yesus menegaskan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Dan mendengarkan ini bukan pertama-tama dengan telinga fisikal, bahkan melampaui telinga mental, yakni telinga spiritual. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga dari hari ke hari kita punya perhatian untuk selalu mendengarkan di dalam praktek hidup beriman kita setiap hari. Semoga demikian.